Ini kamu sudah menggunakan kebaya tadi, kalau aku ingat lagi, kebaya kutu baru yang sudah dimodifikasi. Walaupun orangnya kutu kupret. Kutu kupret aku nggak bilang ya, aku kutu loncat, aku temenin kamu ya. Mbak, ini ngomong masih soal kebaya. Iya. Kalau yang kita highlight dari kebaya yang digunakan oleh Erina ini kan berganti-ganti lumayan banyak ya. Yang mencuri perhatian dari seorang pakar kebaya. Kalau mengingat saat dia momen yang mana nih? Kebaya yang digunakan, apakah yang tadi yang hitam, apa kemarin pas lagi siraman? Karena kan beda-beda ya momennya. Tapi yang paling saya suka sih yang di resepsi ya. Yang ini. Resepsi karena ini benar banget kan dia gongnya ya. Iya. Sama yang waktu di akad juga pernah Akad pakai yang putih. yang putih, ya. yang kedua juga sempat ganti kan yang warna gold tuh. Ya itu buat dia kayak resepsi di di Jogjanya Di Jogja. ya. Itu juga menarik. Kalau itu tuh masuknya apa? Dia kalau kemarin sempat bahas juga sama juru paes nih kemarin Anissa, kalau kebayanya itu maksudnya modern aja. Iya modern sih. Lebih dia modifikasi ya. Nah, kalau anak zaman sekarang atau yang sekarang kebaya lagi tren itu sebenarnya seperti apa sih jenisnya? Sebenarnya kalau kebaya lagi tren itu tergantung dari adat apa nih. Oh. Gitu. Jadi Nah, dia kalau mau untuk pakai Jawa, mau apa pakai yang Jawa. lagi? Kalau Jawa masih sebenarnya lace tuh masih mendominasi. Oke. Tapi kadang lace sama velvet atau bludru tuh masih diminati banget. Cuman memang kan hanya beberapa desainer yang mungkin yang bisa bikin lebih bagus kalau Nah, menurut saya. Mbak Vera, biasanya Jawa itu kan untuk pakaian nikah kalau nggak dodotan, Ya. velvet. Itu sebenarnya bedanya apa sih, Itu Mbak? Apa dipak- opsi aja? Itu dipakem kali ya kalau pakai dodotan, bukan di opsi doang. Biasanya pilihan dari si klien itu keluarga. sendiri. Kadang ada pengantin prianya, karena kalau dodotan si ceweknya belum dodotan, berarti kan laki-lakinya yang model terbuka. Iya, kan? iya. Nah berarti kan badannya mesti bagus dong. Gitu. Jadi kadang-kadang mereka milih Mbak kalau kita pakai dodotan gitu ntar kan gedung sekarang kan pakai AC ya. Jadi ntar gue masuk angin katanya. Jadi agak Pertimbangannya banyak. pertimbangan. Ya, oke. Kalau yang dodotan Kalau pakem yang banget. bicepsnya bagus, mungkin nanti betul. akan milih Kayak Mas dodotan. Kaisang kan kenapa pakai dodotan Dodotan. karena badannya Ini bagus, bagus. anak gym banget. Kalau aku kesian tamu-tamunya ngelihatnya, gak ada bagus-bagusnya ini ya. Nanti dodotnya melorot. Iya benar. Kak Ojim. Dan gampang masuk angin karena umur saya nggak semuda kayak Kaisang ya. Oke, kalau tadi saya sempat mention kebayang digunakan Mbak Irina ini saat akad. Nah, kita akan lihat lagi nih Mbak Vera. Nah, ini yang pertama Ini adalah klasik yang warna sih. putih. Jadi kayak kebaya Kartini gitu kan. Ini yang kedua kalau nggak salah. Ini kutu baru juga ya? Ini kutu Mbak Vera baru ya? sih, kutu baru yang buat akad nikah. Jadi memang Mas Dian ya kebetulan yang buat. Dia masih ngambil pakem sih. Jadi Ini mungkin kainnya kain apa? itu dia pakai Jogja? lace. Jarinya jari Jogja. Nah, yang dimodifikasi di bagian pinggang ke bawahnya itu biasanya kan cuman kebayanya cuman Pendek, sebetis ya mungkin. Kalau ini kan dia buat di depannya lebih pendek, belakang lebih panjang. Jadi ada detail di belakang lebih modern lah gitu. Nah, Mbak Vera, Tapi biasanya dia kalau lace. misalnya kebaya kutu baru, di bawahnya kan suka ada lagi motif lain ya? Kayak Itu- pakai cinde ya. Iya, istilahnya. itu tuh apa ya? Apa memang dulunya sebagai pembebet, kemudian Ya. sekarang dimodifikasi? Iya. Mungkin kalau zaman dulu kan nggak sedetail zaman sekarang nih. Kalau zaman dulu orang pakai dalaman atau kutangnya, terus untuk ngencangin jarinya dia pakai angkin bukan angkin ya, misalnya stagen. Iya. Nah stagennya itu udah ada warna motif-motifnya Iya. gitu. Jadi buat lebih cantik aja sih. Kalau Oke. sekarang dia lebih dimodifikasi sama anak-anak sekarang dibuat kayak udah bentuk obi ya, atau udah langsung lebih praktis. Jadi dia tetap pakai bustier, terus ditambahin itu lagi gitu. Oke, jadi untuk lebih modern modifikasi lebih dan klasik juga aja. modifikasi sama lebih keringkesannya saat menggunakan Ya, kebaya kalau buat tersebut yang gitu ya. sekarang ya, Oke, nah bahas soal tadi salah satu opsi pengantin Jawa kan biasanya velvet ya. Iya. Ini sudah ada rancangan Mbak Vera. Ini velvet juga ya Mbak Vera ya? Ya ini velvet dan kebayanya bisa dibilang modifikasi ya. Modifikasinya apa? Biasanya kalau kebaya Jawa itu kan kelepaknya langsung tuh sampai ke bawah ya. Nah, Kelepak tuh lipetan ya? Ini loh, lipetan, ini loh. Ya. Oke, Nah kalau ini ya. kan lipatannya dia hanya setengah aja gitu. Jadi tidak terlalu lebar lipatannya Tidak terlalu lebar, tidak sampai ke bawah. Jadi setengah lagi kita memang pakai pinggiran si lace itu sendiri. Oke, ini- Nah modifikasinya detail di baju ini dia pakai aplikasi dari lace. Jadi ditempel baru dimote. Kalau pakemnya mungkin itu tadi dibordir atau disulam pakai benang Ini tempelnya satu-satu nih Mbak lace-nya? lace ya ditempel terus dipahit satu-satu. Gitu. Wow. Berapa lama Mbak Vera? Baru mau nanya pengerjaannya untuk kayak gini berapa lama ya Mbak Vera? Biasanya sih
paling sedikit 2 bulan ya. 2 bulan. 2 bulan. Aduh. Waduh. 2 bulan. Jadi ini sekali lagi kita akan kasih lihat, ini salah satu rancangan kebaya dari Vera Anggra ini. Ini yang tadi mungkin kalau kita sebagai orang awam bilang ini bahan yang bludru gitu ya, atau velvet gitu. Nah ini masih menggunakan kutu baru, tapi ini sudah di mix dengan modern gitu ya. Modern ya, karena ada aplikasi lengan dan daerah bagian atas kita pakai full lace ya. Jadi velvetnya dada sampai ke bawah. Wah, detailnya Ini bordir luar juga biasa. Pak lengannya? Ini semuanya memang bawaan lace-nya, cuman cara natanya kita atur ya. Diulang Jadi dia lagi. posisinya kita susun Ini lagi. detailnya banyak sekali ya Mbak. Iya detailnya. Kebayang kerumitannya seperti apa. Ya wajar 2 bulan. Iya, wajar 2 bulan. Tapi ini kalau menggunakan velvet ataupun juga bahan bludru ini berarti kalau saya nggak salah ini ke Jogja ya? Ini Jogja karena bisa dibedakan dari jarinya. Ini jarinya Oke. pakai gurdorojo, motif gurdorojo namanya, Jogja punya karena base-nya itu hitam. Kalau kebaya Jogja- basically Jawa Barat, Jawa Tengah daerah manapun dan Jawa Timur itu sebenarnya sama-sama aja ya? Kalau di Jawa Barat itu ada perbedaan sedikit di cutting kerahnya ya. Oh, bagian Kalau Jawa Barat agak Jadi kalau naik ya? naik terus bentuknya kayak bersegi gitu. Oh. Itu udah khas banget deh kalau bersegi agak tajam ujungnya ya, gitu ya? jadi kayak ngelancip kayak limas gitu Kak. Jadi kayak square tapi agak lebih ngebentuk Ini ya. saya baru tahu loh. Jadi Saya memang juga. itu beda, itu khas banget kalau buat Sunda. Buat Sunda, Jawa, iya, iya. Kalau yang daerah Jawa Timur dan lain-lain dia lebih bentuknya. sama kayak hampir mirip seperti kebaya Kartini ya. Oh iya bisa benar. dibilang. Dia Jadi nggak modelnya sudutnya nggak tajam-tajam nggak gitu ya, tajam. bagian kerahnya istilahnya. Ya, dan dia ada kerah kelepaknya biasanya. Oh, kelepak. Oke. Mbak, ini biasanya untuk pengerjaan kayak gini kan memakan waktu sampai bulanan Iya. gitu ya. Ini dari pemilihan bahan segala macam. Ini kan berarti dalam waktu 2 bulan ini ada fitting beberapa kali ya? Biasanya gitu, cuman kalau di Vera biasanya klien hanya fitting 2 kali sih. Oh, 2 kali. Oh, oke. Tidak Luar merepotkan biasa ya. loh, 2 kali. 2 kali aja. Biasanya Asalkan pesannya apa Mbak buat pengantin? Jangan Pesannya. kurusan, jangan gemukan atau Biasanya gimana? enggak, aku selalu bilang kalau nanya dulu nih, kamu udah nyaman dengan segini, jadi aku nggak memaksa mereka harus kurus. Karena menurut saya, kurus itu bukan identik harus cantik. Jadi cantik itu gimana lo sehat. Di Nah. hari-hari lo fresh gitu. Dan baju itu bukan nyiksa kamu, tapi Tapi baju nyaman. itu nyaman dan bikin kamu cantik di hari itu. wah, keren banget itu. Kadang orang suka jadi effort banget ya, Nis. Karena pengen kelihatan bagus ya harus langsing. Lurus, Padahal begitu hari H, banyak loh pengantin yang Malah begitu jadi hari H kedodoran. jadi kayak Ya. kadang kekencengan, geraknya nggak bebas. Kalau buat kebaya sih sebaiknya jangan terlalu kurus ya, biar siluetnya lebih tetap kelihatan lebih cantik gitu. Girls, denger ya. Yang mau jelang pernikahan, kebaya itu sebenarnya untuk terlalu kurus nggak bagus Ya sebaiknya Oke. kamu sehat aja, Oke, karena jadi inner beauty-nya keluar. coba kita lihat. Ini juga ada yang cantik juga di lapangan ya. Ada Fazila kalau nggak salah. Fazila sudah standby ya? Yang walaupun terik panas Ya. di Solo tetap cantik. Fazila Heronisa, Fazila. Fazila, selamat siang Fazila. Fazila tuh dari pagi tetap konsisten cantik banget Fazila. Dan lihat tuh senyumnya. Bener, aura kebahagiaan itu bisa menular. Coba kita lihat Fazila sudah bersama siapa dan akan melaporkan apa. Silakan Fazila. Fazila, apakah mendengar? Zila, silakan. Zila, silakan Zila dengan laporannya yang sudah sangat cantik sekali. Iya baik Anissa dan juga Wajib, saat ini saya masih di sesi 1 tapi tamu udah mulai berkurang begitu karena sesi 1 akan berakhir, nanti dilanjutkan lagi di sesi kedua yang dimulai pada pukul 19 hingga 22 nanti. Dan tadi juga sudah banyak tamu-tamu atau pejabat-pejabat negara yang juga hadir, dan saat ini sudah bersama saya mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beserta istri Bu Ferry. Halo, apa kabar Pak Anies dan Bu Ferry? Alhamdulillah baik. Pak Anies, Bu Ferry atau Bu Ferry nih khususnya, ada persiapan khusus nggak atau menyiapkan baju khusus untuk datang ke acara ini, Bu? Ya tentunya kan ini acara spesial, kita harus nyiapin baju yang spesial juga. Kalau Pak Anies nih ngelihat tadi acara di dalam gitu Pak, sempat salaman sama Mas Kaisang tuh gimana Pak? Ceritain dong. Iya elegan, kelihatan mereka semua nampak. Memang seseorang tuh kalau udah jadi pengantin kelihatan lain ya. Beda ya Pak ya? Beda ya, kelihatan lain ya. Jadi mereka berdua kelihatan, mudah-mudahan ini tanda mereka jodoh panjang, dan senang sekali saya melihat juga Pak Jokowi, Bu Iriana semua ada kesan lega. Ini kan adalah
putra terakhir, bungsu yang sudah mentas. Sehingga tanggung jawab sebagai orang tua, walaupun secara moral tidak ada orang tua yang akan pernah melepas anaknya, tapi bahwa sudah mengantarkan sampai ke pernikahan, ada rasa lega yang pasti besar. Jadi kami juga menyaksikan Pak Jokowi, Ibu Iriana sebagai ayah dan ibu merasakan kebahagiaan. Dan suasananya suasana hikmat, suasana di mana kita merasakan kehusukan. Jadi tadi ketika kami mengucapkan selamat, kami juga sampaikan rasa syukur. Alhamdulillah Pak sudah tuntas amanatnya untuk mendidik dan menyiapkan anak-anak. Sekarang sudah menjadi pasangan suami istri. Karena ini memang anak terakhir dari Presiden Jokowi dan Ibu Iriana. Tapi ada nggak pesan khusus atau doa khusus gitu dari Pak Anies dan Bu Ferry untuk Mas Kaisang dan Mbak Erina? Ya, mereka dari keluarga terhormat yang juga sangat terpandang, dilihat oleh seluruh masyarakat. Pernikahan ini pun disiarkan dan semua orang menyaksikan. Karena itu kami yakin pasangan baru ini akan bisa menjalani sebagai suami istri dan nantinya insya Allah menjadi ibu dan bapak dari anak-anak yang mereka bisa didik dengan baik. Jadi kami ikut bersyukur aja. Kalau Bu Ferry mungkin ada sepatah dua kata buat Mas Kaisang dan Mbak Erina? Ya, insya Allah jadi keluarga bahagia, saling kasih, saling sayang, kemudian juga diberi kesabaran dan kebesaran hati dalam membesarkan anak, kemudian dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya. Amin. Ini kalau kita lihat asal daerah dari Pak Anies kan dan Ibu juga Pak Anies terlebih dari Jogja begitu ya. Dan dari kemarin adat Jogja begitu dan sampai sekarang pun adat Jawa masih kita. Sebenarnya Pak, kalau kita lihat kan hampir mirip begitu ya Jogja dan Solo. Apa sebenarnya yang paling penting gitu dari prosesi adat Jawa terlebih di pernikahan Kaisang dan Erina ini? Sebenarnya begini, kalau kita lihat betapa proses pernikahan ini kaya dengan tata upacara. Dan itu menggambarkan sebuah perjalanan kebudayaan yang amat panjang dari budaya Jawa. Jadi semua prosesi itu bukan hanya ada tata caranya, tapi di balik itu ada nilai, ada hikmah. Jadi kemarin dari mulai Mitodareni, dari mulai sebelumnya juga sampai rangkaian pernikahan sampai sekarang kental dengan suasana peradaban yang dijaga sangat rapi, tertib. Jadi bagi kita semua yang ikut menyaksikan, ini bukan sekedar menyaksikan pernikahan, tapi menyaksikan sebuah prosesi yang kaya dengan nilai budaya. Baik, terima kasih Pak Anies dan Bu Ferry atas waktunya. Sehat-sehat selalu Bapak Ibu. Nah ini tadi Adisa dan juga Ojib, Pak Anies Baswedan juga Ibu Ferry tadi menceritakan bagaimana tadi di dalam begitu saat pertemuan atau saat memberikan ucapan selamat kepada Kaisang. Dan adat Jawa ini juga menjadi budaya, apalagi jadi kita itu menambah untuk pengetahuan, oh kalau misalnya adat Jawa itu seperti ini gitu. Jadi nambah lagi pengetahuannya. Adisa dan juga Ojib. Baik, terima kasih Fazila Ronisa. Ini Fazila pakai kebayanya berarti ini modelnya kutu baru juga? Kutu baru. Pakai bahannya velvet? Pakai velvet. Oh, saya jadi terus dia pinter pakai nih. cindei, jadi ngerti. Nah, kalau yang dipakai Ibu Ferry, Ibu Ferry Baswedan itu apa? Itu Mbak Vera? kebaya kutu baru tapi kebaya Kartini ya. Nah, itu bedanya apa? bedanya Kutu apa? baru Bedanya- biasa sama Kartini? Kalau Kartini itu dia ketemu, jadi kancingnya nggak ada jarak ya, nggak ada jarak. Cuman tadi karena ibu berhijab, jadi biasanya kalau kutu baru tuh kan posisinya di sini nih, Rendah. bevnya, Iya, rendah. kita sebatas di atas dada ya. Tapi karena kita berhijab, jadi Full. di atas sampai full, jadi nggak kelihatan. Tapi basically bentuknya kelihatan banget, itu kebaya kutu baru yang model Kartini. Model Kartini. Mbak Vera, biasanya kebaya itu kan bentuknya, kemudian modelnya, ya begitu aja. Walaupun nanti ada modifikasi-modifikasi. Iya. Kalau misalnya ada beberapa orang kayak misalnya saya nih kan bidang gitu kan, itu bagusnya yang supaya tidak menonjolkan daerah yang kelebihan itu gimana Mbak Vera? Biasanya terutama kita dalam pemilihan bahan, kedua model. Jadi kalau Bahan kalau nentuin ya? bahan itu kayak lace itu nentuin banget. Jadi kalau kita ngerasa badan kita agak lebih berisi, pilih motifnya jangan terlalu jarang.
beli motif yang agak rapet. Untuk Terus nge-cover area motifnya itu ya? iya, karena dia Untuk terus nge-cover area motifnya itu ya? iya, karena dia lebih bisa mengcover, membuat kita lebih percaya diri ya gitu. Kedua, biasanya kan orang kalau badannya berisi, daerah lengan kan ngerasa kayak lebih penuh. Nah, sebaiknya kalau menurut Vera bukan berarti harus ditonjoli pahit di sini gitu loh. Jadi karena kadang-kadang kan orang suka, Mbak dikasih motif di sini. Jangan, kalau di situ ditonjolkan, lengan kita kan kelihatan lebih besar. Iya, lebih bulk. Tapi kasih detail yang misalnya wajahnya lebih cantik, wajahnya lebih yang mau difokusin. Nah, detail tuh dipercantik di area leher, kera gitu. Sama bustirnya harus benar. Jadi walaupun dia berisi, bentuk siluetnya tetap dapat bagus gitu. Jadi bustier harus nomor 1 sih, selain bahan, terus cutting bustier tuh penting banget. Sudah cukup ya Anissa ya. Kita menjadikan brainstorming soal mengenai kebaya luar Nah, biasa. Tapi ini kepikiran juga, ini saya pernah bertemu beberapa kali. Sekarang sudah banyak nih orang-orang kerja kantoran. Mulai ke kantor pakai kebaya, tapi Yes. kebaya yang jenisnya dimodifikasi lah tentunya. Iya, iya. Ada tips nggak nih untuk mix and match kebaya untuk bisa dipakai daily outfit, apalagi untuk bekerja? Ini sudah banyak. Mungkin kayak yang Mbak Vera pakai ini kan Ini bisa dipakai buat daily banget. outfit ya, di benar. Jadi dari bahannya sendiri kita bisa pilih bahan kayak bisa jagger atau bahan katun atau kadang batik sekalipun ya, itu malah bagus juga. Nanti kalau untuk padu padannya, kalau misalnya di atasnya udah bermotif, mungkin Polos. buat tips di bawahnya mungkin lebih polos. Kita bisa pakai jari tenun gitu ya, yang tidak rame. Kalau di atasnya polos, kita bisa saranin pakai yang bermotif di bawahnya. Jadi kalau kayak aku ini, karena dia bermotif nih, tapi karena masih 1 tone, kita kasih di bawahnya oke-oke aja, nggak apa-apa. Tipsnya lagi, boleh juga tabrak sedikit, boleh. Selama masih ada benang merahnya antara jari dengan baju. Mungkin dari warna sendiri itu boleh. Jadi kadang ada juga yang berani pengennya tabrak, ya mungkin lebih tergantung kepribadian si pemakainya. Mbak Vera, kalau misalnya zaman dulu kan misalnya motifnya yang apa sih yang ada bulat-bulat itu terus kemudian ininya lurik itu memang ada pakemnya atau ya ibu-ibu zaman dulu yang ada aja ambil pakai gitu. Ya mungkin kalau bisa dibilang bisa jadi kayak seperti itu sepraktisnya, karena kan dia bukan buat event acara spesial ya. Kalau buat daily mungkin bebas-bebas aja. Karena memang kadang-kadang dengan tabrak-menabrak itu ya Jadi klasik ya, kelihatan Mbak? klasik dan lebih cantik. Kayak sekarang kan kalau kita kebaya bunga-bunga, jarinya sogan, selendangnya kan nggak harus juga senada banget, tapi bisa ditabrak. Misalnya bajunya pink, selendangnya bisa biru Tosca, bisa dengan jari sogan, nicely aja gitu. Ya, mungkin mix and match itu tadi juga kalau memang buat diaplikasikan ke daily outfit untuk kerja, bawahannya bisa tadi ya kayak Ya. pakai celana kulot atau Ya, pakai bisa denim dengan rok. sekalipun gitu ya. Ya. Oke, Mungkin oke. kalau celana denim nanti kebayanya lengan pendek atau kadang tanpa lengan gitu. Berarti mungkin bisa digambarin untuk buat dipakai yang modern zaman sekarang, kebaya itu ya asal patokannya cuttingannya aja kali ya. Ya, jadi modelnya cuttingannya aja ya. sama padu Sip, padan. sip, Nah, sip. Mbak, kalau misalnya untuk dipakai bukan cuma untuk daily life tapi juga bisa untuk formal. Apakah kebaya itu mesti ngepres badan atau bisa dibuat oversize sih? Zaman sekarang kan model tuh jaket Oversize. baju oversize. Iya. Kalau kebaya oversize gimana ya? Makanya jadi itu kayak bisa baju dibilang tidur nggak tetap sih? kebaya tapi modifikasi ya jatuhnya Iya, ya. iya. Karena kembali ke kenyamanan. Mungkin kadang ngerasa kayak kalau terlalu tight dia buat gerak itu nggak Iya. nyaman, atau dia ngerasa bentuk tubuh saya nggak perfect nih kalau saya pakai siluet, malah nggak bikin percaya diri. Jadi kadang dibuat jadi kayak lebih loose. Jadi modifikasi sih jatuhnya. Boleh-boleh aja. Oh, bebas aja ya, selama itu nyaman dipakai buat daily activity, Ya, ya. itu oke aja. Oke. Beda ceritanya kalau misalnya lagi acara formal ya. Acara formal gitu. Mbak Vera, ini pertanyaan yang berarti banget nih ya. Sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan untuk bisa membawa kebaya ini goes to UNESCO? Apa ya? Mungkin bisa bilang kita harus mendukung, mensupport ini semua. Jadi terutama generasi muda atau orang-orang yang sekarang ini mencintai kebaya dengan mau mengenakannya di Nah, berbagai event itu. jangan Jadi cuma nggak malu gitu Ngomong loh. doang tapi Nggak mau nggak pakai. diaplikasikan. Sekarang kan Gitu. lagi musim namanya Kebaya Tuesday. Selasa berkebaya. Ya. Oh iya. Iya. Itu kan sebenarnya udah salah satu buat kita lebih dekat Aware. ya, atau lebih mengenal, lebih aware sama kebaya. Kalau kemarin kan kita pakai batik di hari Jumat misalnya gitu. Iya. Sekarang Jadi berkebaya hari Kebaya di hari Selasa. Selasa. Selasa berkebaya Dan ini namanya. pengaplikasiannya juga untuk anak zaman sekarang sudah mulai ya. Ya. Sudah mulai banyak, apalagi sekarang encim-encim kan Udah macam-macam. macam-macam. Iya. Dan kita juga ngelihat
bagus juga ya kayak beberapa public figure yang dia kayak berani gitu loh buat daily dia pakai. Misalnya kayak Eva Celia, dia bisa buat daily dia pakai kebaya dengan jeans, dengan sepatu Keds gitu dan keren aja gitu. Itu Oke. juga bisa Baik. mensupport. Kita masih akan ngobrol lebih lanjut lagi, nggak cuma mengenai kebaya. Nanti kita akan lihat juga untuk situasi kondisi terkini di lapangan seperti apa. Iya, gitu ya, sepertinya Nisa, ya. tadi tamu sudah mengantrinya sudah banyak sekali. Saya penasaran apakah Elek Yo Band akan main lagi seperti di pernikahannya Kahiyang, band yang anggotanya adalah para menteri. Saya penasaran apakah nanti akan manggung lagi mereka. Betul, dan kita tentunya mau ucapkan banyak terima kasih juga buat Mbak Vera Anggra ini. Terima kasih banyak buat Dan juga waktunya. Mas Buat ilmunya juga, Mbak Vera. terima kasih Sama-sama, Mbak Vera. Mas Adi. Semoga kita setelah berbincang ini banyak juga pemirsa yang di rumah terinspirasi untuk memajukan kebaya lebih lagi untuk dipakai sehari-harian. Mbak Vera, Amin. sukses untuk karirnya, sehat selalu ya.